sahabat Arwana, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Joe RDB. Perkenalkan, nama saya Joe. Nah, channel ini khusus membahas seputar arwana dan sharing pengalaman dalam memelihara arwana. Nah, di episode pertama ini saya ingin berbagi kepada sahabat yang ingin memulai hobi arwana ini. Nah, di sini kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari men-setup tank atau akuarium, yang kedua memasang sistem filtrasi, dan yang ketiga pemilihan pompa atau powerhead yang cocok untuk akuarium kita. Baik, tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan kita ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten di kemudian hari. Dan thanks guys, dan selamat menyaksikan. Baik sahabat arwana, di pembahasan kita yang pertama yaitu mempersiapkan tank atau akuarium untuk ikan arwana itu sendiri. Nah, dalam mempersiapkan tank untuk ikan arwana, sahabat perlu mengetahui berapa sih ukuran yang cocok atau ideal untuk ikan arwana ini. Nah, di sini secara saya pribadi, saya menyarankan ukuran akuarium yang cocok untuk memulai hobi arwana ini dengan ukuran minimal panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm atau 50 cm minimal. Nah, alasan saya merekomen ukuran tersebut dikarenakan ikan arwana ketika beranjak dewasa dapat mencapai ukuran sekitar 60-70 cm. Dan ukuran tersebut tergantung jenis arwana yang sahabat pelihara. Nah, di sini saya pribadi ikan arwana yang saya pelihara adalah super red. Oke. Nah, walaupun sahabat memulai hobi ini dengan memelihara ukuran dari size baby, sahabat bisa mempersiapkan ukuran tank yang saya sebutkan di atas agar di kemudian hari sahabat tidak perlu lagi mengganti ukuran tank atau akuarium yang lebih besar ketika ikan yang kita pelihara beranjak dewasa. Nah, jadi sahabat juga tidak perlu khawatir merogoh kocek 2 kali untuk mengganti tank kita ketika ikan kita sudah beranjak dewasa. Nah, di sini di video yang saya tampilkan ini kebetulan ukurannya adalah panjang 120 cm, lebar 60 cm, dengan ketinggian hanya 45 cm. Karena tank yang saya gunakan ini khusus untuk pembesaran ikan arwana ukuran baby. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan pemilihan ukuran tank atau akuarium kita ya. Kita lanjut ke persiapan sistem filtrasi yang kita gunakan untuk tank arwana kita. Baik sahabat arwana, masuki pembahasan kita yang kedua, yaitu pemilihan sistem filtrasi untuk akuarium arwana kita. Nah, setelah menentukan ukuran akuarium yang cocok untuk arwana kita harus menentukan sistem filtrasi yang ingin kita gunakan dalam akuarium kita. Nah, di sini ada beberapa jenis filtrasi yang bisa sahabat gunakan untuk tank baru sahabat. Yang pertama adalah jenis filtrasi sun filter, yang kedua adalah filter talang, lalu ada juga namanya filter samping, dan yang terakhir adalah filter belakang. Nah, untuk arwana sendiri sahabat, jenis filtrasi yang sering digunakan atau umumnya digunakan adalah jenis sun filter dan filter talang. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail untuk kedua jenis filtrasi ini. Oke, jenis filtrasi yang pertama adalah sun filter. Pengertian sun filter adalah filtrasi dengan menggunakan akuarium kedua dengan ukuran yang lebih kecil, dan akuarium tersebut diletakkan di bawah kolong meja akuarium utama. Nah, jadi posisi filter kita berada di bawah meja akuarium utama kita sahabat. Nah sahabat, untuk sun filter ini boleh dikategorikan merupakan filtrasi yang terbaik untuk jenis akuarium ya, dikarenakan volume air di sun filter lebih banyak, dan berarti kita bisa memasukkan lebih banyak media-media filter. Nah, di sini dengan lebih banyaknya media filter,
air yang tersirkulasi atau terfiltrasi akan lebih bagus, dan bakteri-bakteri yang terdapat di dalam akuarium dengan menggunakan sun filter pasti akan lebih banyak untuk mengolah atau merubah amoniak menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat, sahabat. Nah, tentu saja untuk memasang sun filter ini sahabat perlu mengeluarkan biaya yang lebih, karena ketika kita ingin memasang sun filter akuarium untuk arwana kita, terlebih dahulu harus dibolongin untuk mensirkulasi air-air yang ada di dalam akuarium. Baik sahabat, untuk yang kedua adalah filtrasi yang umumnya dipakai, yaitu filter talang. Nah, filter talang itu adalah filter yang diletakkan di atas akuarium utama yang panjang atau lebarnya disesuai dengan akuarium utama. Nah, filter talang ini banyak yang diminati oleh penghobi-penghobi ikan, baik itu penghobi ikan arwana atau ikan predator lainnya, dikarenakan jenis filtrasi ini lebih simpel dan murah dalam pembuatan. Nah, sahabat arwana bisa melihat video yang saya tampilkan, itu merupakan filter talang yang saya gunakan. Nah, filter talang ini terbuat dari bahan kaca dan juga ada yang terbuat dari bahan plastik atau talang air. Nah, keduanya sebenarnya memiliki fungsi yang sama, hanya tetapi kalau filter kaca bisa kita adjust atau kita customize tinggi dan lebar yang ingin kita gunakan. Kalau sedangkan filter talang air, lebar serta tinggi yang di dalam talang itu sudah merupakan hasil pembuatan atau fabrikasi dari pabrik. Kita hanya bisa menentukan panjangnya saja. Ini saya bahas sampai di sini dulu. Nah, untuk filtrasi ini sebenarnya merupakan hal yang cukup penting atau jantung daripada akuarium kita ini. Jadi nanti akan saya bikinkan atau saya buatkan satu video khusus membahas filtrasi dan isi-isi media apa saja di dalam filtrasi untuk akuarium. Masuk dalam pembahasan terakhir dalam video ini, yaitu menentukan besarnya pompa atau power head yang cocok untuk akuarium kita. Nah, untuk memulai pembahasan ini, sahabat yang pertama harus mengetahui besar atau banyaknya volume air yang akan kita isi ke dalam akuarium baru kita. Lalu yang kedua, sahabat juga harus mengetahui turnover akuarium untuk memilih pompa yang sesuai untuk akuarium kita. Baik sahabat arwana, untuk mengetahui jumlah atau volume air dalam akuarium kita dapat menggunakan rumus panjang akuarium dikali lebar akuarium dan dikali tinggi atau batas air yang kita inginkan. Nah, lalu setelah mendapatkan nilai tersebut dibagi dengan nilai 1000. Nah, maka di situ dapatlah jumlah total volume air dalam akuarium. Nah, jadi saya ilustrasikan begini ya. Dengan akuarium yang saya sebutkan sebelumnya, dengan asumsi ketinggian air 30 cm, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus yang saya sebutkan tadi, yaitu panjang 120 kali 60 dan kali 30 cm untuk ketinggian air. Nah, dapatlah nilai 216.000. Kemudian 216.000 ini kita bagikan dengan nilai 1000, maka dapatlah volume air kita 216 liter. Nah, sahabat, kita sudah mengetahui jumlah atau volume air yang terdapat di dalam akuarium kita. Jadi kita lanjut dengan menentukan turnover untuk akuarium kita. Nah, maksud dari turnover adalah berapa kali air yang tersirkulasi dalam jangka waktu 1 jam di dalam akuarium kita. Nah, untuk mendapatkan filtrasi yang maksimal, saya selalu menggunakan rumus 8 kali turnover dalam 1 jam, yang memiliki arti volume air yang kita hitung sebelumnya 216 liter, kita kalikan dengan 8 kali turnover, yaitu mendapatkan 1728 liter, sahabat. Nah, di sini kita bisa mengartikannya dalam 1 jam
pompa yang kita gunakan, yang kita inginkan harus dapat mensirkulasi minimal 1728 liter dalam jangka waktu 1 jam. Nah, untuk pompa pada umumnya itu terdapat ukuran 1600 liter per jam, ada 2000 liter per jam. Nah, sahabat bisa memilih di antara dua ukuran tersebut, karena dua ukuran tersebut memiliki jumlah total turnover yang kurang lebih hampir mirip atau sama. Nah, kira-kira begitu sahabat untuk kita mengetahui berapa jumlah volume air dalam akuarium kita dan juga menentukan jenis atau pompa yang ingin kita gunakan dalam akuarium kita. Baik sahabat, dengan video ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya sahabat. Lalu jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, saya akan jawab satu persatu pertanyaan dari sahabat. Nah, akhir kata sampai jumpa di video berikutnya dan salam hobi. Bye bye.